Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah subhanahu Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Sob, ini ada orang yang curhat ya dari Bu Rika ya. Bu Nike dari Jakarta. Saya minta pertolongan dari Bapak. Saya sedang terlilit hutang pinjol Pak, sekitar 50 juta dari 13 aplikasi. Saya karyawan swasta yang gaji per bulannya 4 juta. Suami saya masih belum bekerja sejak kami menikah 2 tahun lalu. Saya mohon bantuan Bapak untuk meminjam uang 50 juta. Insya Allah saya sanggup cicil per bulan 2 juta selama 25 kali. Saya nggak sanggup nyicil hutang riba yang nggak ada habisnya karena bunganya yang semakin besar. Tolong bantu saya Pak, saya sudah bicara dengan orang tua tapi keadaan mereka pun sedang susah Pak. Saya pinjam ke kantor nggak bisa Pak karena sejak pandemi kantor tidak meminjamkan uang ke karyawan. Pinjol saya baru akan jatuh tempo tanggal 17, lusa belum jatuh tempo saja saya sudah di WA, di telepon untuk mengingatkan saya takut Pak, mohon tolongin saya. Terus saya jawab, saya dan SKDA tidak bisa, belum bisa membantu. Jadi kalau hutang pinjol, apalagi pinjol itu jangan gali lubang tutup lubang. Terus dia jawab, kalau nggak dibayar terus pakai apa Pak? Nah ini dia solusinya. Jadi saya sarankan gini ya Sob ya, bagi semua yang ada juga yang mau jual ginjal gara-gara pinjol segala macam-macam, hutang segala macam-macam, bla bla bla. Jadi kalau Anda hanya nitik beratkan ke gali lubang tutup lubang, Anda tidak akan selesai. Apalagi gali lubang tutup empang gitu. Jadi minjem lagi yang berbunga lagi, lebih besar lagi Sob. Kalau saya ketika Anda sudah tidak punya, tidak bisa apa-apa, pasrah aja, dia mudah. Jangan dibayarkan dulu, negosiasi, kembalikan pokok. Kayak nanti bunganya membengkak, ya biarin aja. Menurut dia bunga dia, bilang aja buatin surat mereka semua, saya sudah tidak mau, saya sudah bangkrut. Kalau memang butuh surat keterangan lurah, kasih surat keterangan bahwa saya sudah tidak mampu. Saya sanggupnya ini untuk mengembalikan pokok. Jadi sesuai dengan apa yang Anda pinjam. Pertama yang harus Anda lakukan adalah cek dulu legal apa ilegal, pisahkan dulu. Kalau legal selesaikan yang legal dulu, ilegal cuekin aja. Cap, gimana kalau diteror, di ini segala macam-macam, kondisikan kondisi kontak Anda, baik keluarga, teman, sahabat segala macam-macam. Minta doa mereka bahwa Anda mau menyelesaikan hutang riba dengan baik. Anda buat hutang dan jangan lakukan riba lagi. Saya akan menyelesaikan hutang riba dengan apa? Lagi negosiasi hutang riba, pinjol. Jadi seperti itu. Cap, gimana bunganya bengkak terus biarkan aja. Kalau gini loh, pinjol itu pinjaman online, hutang tuh wajib dibayar. Tapi yang dibayar Pak pokoknya dulu karena Anda udah kondisinya sudah tidak mampu. Kalau sudah tidak mampu, ya udah selesai. Dimanapun bunga dan denda harus berhenti kalau Anda tidak mampu dan Anda tidak kredibel lagi. Macetkan aja dulu sampai Anda kumpulkan uang sampai cukup dulu. Nego dengan kuat dengan pinjolnya. Pertama kondisikan dulu kontaknya. Pertama pilihkan dulu legal dan ilegal segala macam-macam. Terus kedua berapa yang Anda terima, berapa yang sudah Anda bayarkan segala macam-macam Anda hitung. Jadi pokok itu menurut kita adalah hutang yang diterima. Anggaplah saya terima 10 juta, sudah dibayarkan 5 juta, cicil 5 juta, ya kurang 5 juta gitu. Itu dulu, kalau udah selesai itu baru yang lain kita bicara. Cap nggak mungkin dikasih, ya nggak apa-apa, semakin nggak mungkin semakin asik gitu. Semakin lama berarti semakin kita nabung dan Anda terus nabung seperti itu. Kalau Anda gunakan ini loh, jangan kan Anda, saya juga mengalami hal yang sama. Orang tua saya malah mampu, mertua saya orang mampu juga, saya minjem enggak ketika saya menyelesaikan hutang. Utang saya bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, miliaran, hampir di atas 10 M. Tapi alhamdulillah semuanya selesai. Meskipun saya waktu itu lagi bangkrut seminus-minusnya. Bangkrut tuh utang udah habis, untuk harta saya dijual habis pun saya masih utang 5-10 M zaman dulu ya. Jadi intinya seperti itu. Tapi apa? Nah saya pantangkan, tautkan pada Allah, mintanya pada Allah bukan pada manusia, bukan pada saya, bukan SKDA, bukan siapapun, bukan orang tua Anda, bukan siapapun. Mintanya pada Allah. Ketika kita minta pada Allah, kita mengagungkan Allah, insya Allah semua yang ada di dunia ini milik Allah semua. Akan mudah bagi Anda untuk menyelesaikan, akan mudah jalan keluarnya. Ketika Anda berfokus pada pinjaman, jalan lain yang Anda bisa selesaikan sudah tertutup, langsung tertutup. Karena Anda mengagungkan orang lain, mengharapkan orang lain. Dan ketika Anda takut pada debt collector, pada teror segala macam-macam, selesai sudah. Karena Anda takutnya pada makhluk, bukan pada sang kuasa. Allah itu maha pencemburu, akan cemburu melihat Anda takut pada manusia, pada makhluk. Lakukan, hadapi sekarang. Kedua,
suami tidak bekerja selama 2 tahun, bangunkan dia, harus kerja apapun kerjanya gitu. Jangan Anda yang perempuan yang kerja habis-habis. Saya gini loh, saya nganggur sedikit aja padahal perusahaan saya jalan segala macam-macam, istri saya udah ngomel. Itu saya jadikan harus ngomel, alarm. Perempuan tuh punya alarm gitu. Kenapa? Karena seperti itu, jangan sampai Anda menikah segala macam-macam, istri suami Anda, bangunkan dia untuk tanggung jawab. Apa yang Anda makan pun Anda yang pinjam, itu kan untuk keluarga juga, untuk Anda dan suami. Jadi intinya seperti itu. Bukan saya gimana, caranya gimana, hadapi pelan-pelan gitu. Jadi tadi itu, kedua, kondisikan kontak Anda, keluarga dan yang lain, terbang kantor, pimpinan kantor segala macam-macam, Anda mau nyicil segala macam, nyicilnya pokok. Jadi kalau udah Anda pernah cicil segala macam-macam, itu dihitung. Loh, Cap nggak mau, semakin asik semakin lama semakin asik, nggak apa-apa, kan nggak ada konsekuensi hukum. Masuk perdata pun Anda ngomong ke hakim, insya Allah menang. Pak Hakim, saya udah bangkrut, saya udah gimana, saya mau mengembalikan pokok hutang saya dikurangi, dikurangi dengan apa yang sudah saya bayarkan, selesai sudah. Jadi seperti itu, jangan minjem lagi, jangan ini lagi. 50 juta insya Allah mudah kalau Anda mau, kalau Anda berkeinginan. Kedua, harus hidup hemat. Ketiga, kuatkan ibadah dulu, karena gini loh, perbanyak tobat dulu, istighfar sama salawat dulu, udah gitu kuatkan ibadah Anda, sholat malam dan yang lainnya. Saya aja masih melakukan dulu, karena ingat ya, kewajiban sholat itu wajib bagi kita semua sebagai muslim. Iblis aja itu hanya tidak mau nyembah Adam, dia masuk neraka, apalagi kita gitu loh. Kalau kita tidak nyembah Allah gitu, mengabaikan sholat, mengabaikan ibadah sholat, luar biasa hukumannya. Jadi mungkin hukuman Allah tuh azabnya mungkin lebih berat daripada iblis kali. Kalau kita menyepelekan, kita tidak menyembah Allah. Jadi ingatkan, sholat 5 waktu jalankan, dan itu ibadah sunnahnya jalankan, tahajud jalankan, minta sama Allah, berpantang terus. Kunci saya satu ya, meskipun saya seperti ini, mungkin anda kira saya mampu, enggak gitu. Saya merasa nggak mampu di hadapan Allah, itu kunci saya. Jadi apa? Saya bertawakal pada Allah, meskipun saya usaha apapun. Jadi demikian deh, saya mudah-mudahan ini bisa menjawab keresahan Anda. Kalau salah banyak salahnya, kalau kamu kurang banyak kurangnya, saya banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.